Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya, dan hari ini kita akan membahas mengenai rangkaian digital ya, yaitu mengenai desain rangkaian sekuensial. Ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya yang membahas mengenai flip-flop ya, di mana sudah pernah saya jelaskan ya, flip-flop merupakan komponen yang istimewa ya, karena berbeda dengan komponen digital yang lain, ya flip-flop di sini berjalan secara sekuensial. Yang dimaksud sekuensial bahwa output dari flip-flop ya itu akan terkait dengan output sebelumnya ya. Jadi output yang berikutnya dari flip-flop itu akan dipengaruhi oleh output yang sebelumnya. Nah, seperti apa cara merangkai ya atau mendesain rangkaian sekuensial? Oke, kita lanjutkan materi kita. Ya, rangkaian sekuensial ya. Apakah ya, apa sih rangkaian sekuensial itu ya? Ya, rangkaian sekuensial itu adalah rangkaian digital ya yang digunakan untuk mengimplementasikan logika yang berjalan secara berurutan ya, atau sekuensial. Jadi kalau sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau komponen yang lain selain flip-flop ya itu berjalannya tidak dipengaruhi oleh output sebelumnya. Tapi kalau flip-flop ini istimewa karena dia juga akan membaca output yang sebelumnya. Nah, istimewanya di situ. Sehingga nantinya bisa kita ini ya bisa kita rancang ya output yang berikutnya itu seperti apa sih gitu ya, tergantung dari output yang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi untuk mendesain rangkaian sekuensial ini nantinya kita gunakan flip-flop sebagai komponen utamanya. Oke. Nah, dalam merangkai rangkaian sekuensial nanti kita menggunakan pemodelan ya. Di sini ada dua model yang bisa digunakan, yaitu model Mealy dan model Moore ya. Ini model Mealy dan model Moore itu sebenarnya biasa digunakan untuk mengimplementasikan teori komputasi ya, teori-teori perhitungan ya. Nah, tapi teori uh, Mealy dan Moore ini ya, kemudian bisa dikembangkan juga untuk merancang suatu tugas ya, suatu task ya, untuk menjalankan suatu proses di mana prosesnya berjalan secara sekuensial. Nah, makanya ini nanti kita gunakan juga untuk mengimplementasikan rangkaian yang berjalan atau yang punya tugas ya mengeluarkan output secara sekuensial ya. Nah, seperti apa sih model Mealy dan Moore itu ya, kita bahas dulu model Mealy ya. Nah, ini kita lihat ada gambar diagram ya, ini di sebelah kanan ya. Nah, diagramnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada beberapa state ya. Ini ada state A ya, ini ada himpunan state, ada state A, state B dan state C ya. State A, state B dan state C. Kemudian juga ada himpunan input. Himpunan input yang dinotasikan dengan huruf kecil ya. Jadi kalau yang state tadi dengan huruf besar A, B, C, dan untuk input ya dengan huruf kecil ini ya A, B, C, D, E, dan F gitu ya. Jadi untuk inputnya ya di sini ada dari A hingga F ya. Kalau tasnya tadi dari A hingga C ada 3. Dan ada satu lagi yaitu outputnya ya. Jadi outputnya. Kalau outputnya ini ditandai dengan ini huruf alfa ya. Alfa, beta, gamma, eh, delta ya. Kemudian eta ya. Nah, dan ini apa? V gitu ya. Nah, untuk V. Ya, ini ada sama ini ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 juga ya untuk outputnya ya. Sama halnya dengan input tadi ya, dari A hingga F ya. Nah, yang digambarkan di sini ya, ini nanti dalam merancang apa? Rangkaian sekuensial ya. Ini nanti ada state, ada perpindahan state, ada step-stepnya gitu ya. Ada
langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya kalau di sini ada 3 tadi ya. Step A atau state A, state B, dan state C ya. Nah, di dalam, masing-masing state ini ya, nantinya dia bisa berpindah atau bisa juga tetap di dalam tugas yang sama ya, atau di dalam step yang sama gitu ya. Nah, misalkan nanti, diawali dari state A ya, diawali dari state A, kemudian diberikan input A misalkan ya. Jika yang diberikan adalah input A, maka state-nya di sini tidak berubah ya. Dari state A tetap ke state A ya. Dia, looping di sini gitu ya. Nah, kemudian selain, diberikan input A tadi ya, input A kecil di sini, dia juga akan mengeluarkan output alfa gitu ya, mengeluarkan output alfa. Nah, itu tadi jika diberikan input A. Sedangkan kalau dari state A diberikan input B, ya, maka akan berubah dari state A, ya, A besar ini ke state B besar gitu ya. Nah, ini akan melompat ya kalau diberikan inputnya adalah input B ya. Jadi sekali lagi, kalau inputnya adalah input A, ya, dia tidak berpindah state, tapi kalau diberikan input B ya, maka dia akan berubah state dan juga di sini merubah outputnya jadi beta gitu ya. Nah, seterusnya juga kalau dari state B diberikan input C ya, maka dia tidak berubah state ya, dan outputnya ya di sini mengeluarkan gamma gitu ya, alfa beta ini gamma ya outputnya. Nah, tapi state-nya nggak berubah. Tapi kalau dari state B diberikan input D ya, maka dia akan berpindah state dari B ke C sambil mengeluarkan output delta. Nah, dan seterusnya dari C diberikan input E ya, dia nggak berubah state. Nah, kemudian outputnya eta, tapi kalau diberikan ini input F ya, maka dari C dia akan berpindah kembali lagi ke A. Ya, jadi ini memang merupakan dirancang task yang atau tugas yang dalam siklus ya, membentuk satu siklus ya dari A, B, C ke D ya. Perubahan task tadi tergantung dari input ya. Apakah kalau di state A apakah A atau B, kalau B apakah C atau D, kalau dari state C apakah diberikan input E atau F. Juga inputnya akan terkait dengan input yang diberikan ya. Itu kalau dari mode ya atau metode Meli ya. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Nah, tapi ini penjelasan yang lebih detail di mana ini untuk input dan outputnya ya diberikan angka. Oke, coba kalau saya jelaskan lagi gitu ya. Misalkan tadi dari state A ya, karena ini nanti yang kita gunakan adalah komponen digital, nah, maka lebih mudah nantinya kalau ya sebenarnya state-nya juga ya, kemudian input dan output juga diberikan dalam inputan digital ya. Kita tahu kalau digital data yang digunakan adalah data biner ya. Jadi datanya 0 atau 1 gitu ya. Jadi kalau state A ini sebenarnya kita juga bisa mengubahnya menjadi angka biner ya. Kalau ini ada 3, nah berarti anggap aja ini adalah state 1, sorry maaf, mulai dari 0 ya, state 0 ya, atau 00 ya, dan B-nya adalah state 1 atau 01 ya, kemudian C ini adalah state 2, 10. Jadi kita bisa juga mengubah state A ini menjadi state 00, B-nya adalah state 01, sedangkan C-nya adalah state 10. Gitu ya. Nah, kemudian dari state A atau state 00 tadi, jika diberikan input 0, maka dia akan mengeluarkan output 0 juga. Gitu ya. Tapi state-nya nggak berpindah, tetap di state A. Gitu ya. Kemudian dari state A, jika diberikan input 1, ya, maka dia akan berubah menjadi state B. Gitu ya. Kemudian ini outputnya masih tetap 0. Ya. Outputnya masih tetap 0. Meskipun berubah state, tapi outputnya tetap 0. Kemudian jika dari state B
diberikan input 0, nah ini tidak berubah state, ya. Outputnya juga tetap 0 dari state B. Jika diberikan input 1, ya, outputnya masih 0, ya, tapi berubah state ke state C. Kemudian dari state C dikasih input 0, nggak berubah, ya. Jadi intinya dari state A, B, dan C ini, jika inputnya diberikan 0, dia nggak akan berubah state, gitu ya, masih di state yang sama. Tapi kalau diberikan input 1, maka dia akan berpindah state ke state berikutnya. Nah, kecuali C akan kembali lagi ke A, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pada saat dari C kalau berpindah ke A, nah maka output yang diberikan adalah 1. Kalau yang tadi lainnya 0, ini 1. Nah, ini nanti seperti ini nanti kalau kita ubah ke dalam mode digital, ya. Oke, ini tadi untuk mode atau model Meli, ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana untuk model more, ya. Model more kalau kita lihat sekilas dari diagramnya sama, gitu ya, nggak ada beda ya. Ini ada state A, B, dan C. Nah, tapi yang beda ini adalah outputnya. Kalau outputnya tadi di model Meli itu dipasangkan di input, sedangkan kalau di model more, ya, output ini dipasangkan dengan state, ya. Jadi dikatakan di sini output merupakan bagian dari state, bukan terjadi di transisi, bukan terjadi pada saat tergantung dari inputnya, ya, atau perpindahan state, ya. Jadi meskipun di state yang sama itu kan sebenarnya juga berubah, ya, tapi berubahnya berpindahnya ke state yang sama, ya, atau berpindah ke state yang lain. Kalau Meli tadi, ya, outputnya dipasangkan di perubahan state-nya, ya, atau sesuai juga dengan inputnya. Tapi kalau di more, ya, output di sini dipasangkan di di state-nya, ya. Ya, sebenarnya ini juga nggak masalah, ya, tergantung pilihan kita nanti lebih mudah yang mana, ya, kita anggap lebih mudah yang mana. Ya, tapi perubahan state itu nanti yang akan merubah output, ya, itu kalau di model more, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi adalah blok diagram gambaran bagaimana rangkaian digital sekuensial, bagaimana urutan dari tugas, ya, urutan dari output itu nanti bisa diberikan, ya, atau dikeluarkan. Nah, untuk desainnya sendiri langkah-langkahnya bagaimana, ya. Nah, ini ya, kita coba. Yang pertama adalah tentukan dulu spesifikasi I/O dan gambar dalam state diagram. Jadi memang kita lebih mudah kita gambarkan state diagramnya dulu, gitu ya. Di state diagram yang tadi itu. Nah, ini nanti ada berapa state sih yang mau kita buat, gitu ya. Ada berapa state. Nah, ini nanti tergantung juga dengan output. Kita ingin membuat urutan, ya, output seperti apa, gitu ya. Berapa jumlah outputnya, berapa jumlah variasi outputnya. Ya, ingat tadi kalau di Meli, ya, output dikeluarkan atau terkait dengan perubahan state, ya. Sedangkan kalau more, output tergantung dari state-nya, ya. Jadi kalau dalam more, misalkan kita akan membuat rangkaian sekuensial yang outputnya bervariasi, ya, variasinya misalkan ada 4, ya. Nah, maka untuk outputnya, nah, atau maaf, untuk state-nya, ya, kita samakan, ya, jumlahnya juga 4 juga, ya. Tapi kalau di Meli, ya, outputnya variasinya kita sesuaikan dengan jumlah perubahan state-nya, gitu ya. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi tentukan dulu spesifikasi input output, ya. Inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, ya. Jadi kalau yang ini tadi, ya, inputnya A, ya. Ntar kalau yang Meli tadi, ya,
inputnya A, inputnya 0 ya, atau heeh, maka outputnya juga 0. Ini inputnya 1 dari state A ke B, maka outputnya seperti apa. Nah, sedangkan kalau di more ya, output ya ini sama dengan state-nya gitu ya. Output sama dengan state-nya. Kalau di state A ya apa outputnya adalah alpha. Kalau B nah, outputnya adalah beta. C nah, outputnya adalah apa tadi eta gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang untuk langkah-langkah desain ya, langkah-langkah mendesain dari rangkaian sekuensial ya. Yang pertama kita tentukan dulu spesifikasi dari input dan output yang akan kita buat ya. Nah, nanti inputnya ada berapa variasi, ada berapa jumlahnya gitu ya. Juga outputnya ya. Jadi dalam merancang proses apapun ya di digital itu kan kita mesti membuat hubungan antara input dan outputnya seperti apa gitu ya. Inputnya bagaimana, outputnya seperti apa gitu ya. Nah, sama juga sih tadi di dalam state diagram kan sebenarnya juga sama seperti itu. Kalau yang apa rangkaian digital biasa, biasanya kita buat tabel kebenarannya dulu. Nah, tapi kalau di ini rangkaian sekuensial, kita buat gambar state diagramnya terlebih dahulu ya, sebelum kita membuat apa tabel kebenaran atau nanti tabel eksitasi gitu ya. Nah, kita buat dulu state diagramnya supaya jelas ya nanti prosesnya seperti apa sih gitu ya. Nah, terserah mau menggunakan model Meli atau menggunakan model Moore gitu ya. Kemudian dari kode biner pada semua state ya. Ingat karena yang kita buat ini adalah rangkaian digital ya lebih mudah nanti ya kita menggunakan kode-kode biner ya atau angka-angka biner. Jadi kalau misalkan tadi state-nya ada 3 ya mulai dari 0 sampai 3. 3 itu 1 0, 1, 2, 3 ya kalau 3 tadi ya. Nah, berarti state-nya ada 0, 1 dan 2. Nah, kalau 2 kan berarti butuh 2 bit nih gitu ya. Nah, artinya 0 ya ketika kasih kodenya 00 ya. Kemudian 01 dan 10. Ya, kalau nanti sampai 4 ya berarti kalau 4 kan mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau sampai 8 ya 0 sampai 7 ya. Kalau sampai 7 ya berarti butuh 3 bit ya. 000, 001 sampai nanti 111 ya. Oke. Kemudian langkah ketiga, rumuskan state diagram dalam bentuk tabel state beserta tabel eksitasinya. Ya, nanti akan kita bahas ini seperti apa ya. Kemudian sederhanakan fungsi eksitasi dan output sistem ya seperti biasanya kalau kita membuat apa rangkaian digital ya dari tabel kebenaran setelah kita buat apa rumusannya ya dari tabel kebenaran ya, kita usahakan untuk bisa menyederhanakan ya supaya nanti apa rangkaian yang kita gunakan juga optimal gitu ya. Nggak terlalu banyak apa rangkaian atau komponen yang tidak perlu. Baru kemudian setelah kita sederhanakan, kita realisasikan ya, kita implementasikan menggunakan flip-flop dan gerbang logika. Oke, kita mulai langkah yang pertama. Nah, oke, misalkan ini kita akan membuat atau mendesain rangkaian 2 bit binary counter penghitung ya. Nanti dia akan menghitung ini membuat perhitungan mulai dari 0 hingga kalau 2 berarti bisa sampai 11, berarti bisa sampai 3 gitu ya. Jadi mulai dari 00, 01, 10, 11, kemudian nanti balik lagi ke 00 lagi. Jadi ini counter modulo 4 ya. Dari 00, 01, 10, 11 balik lagi ya. Nah, nanti kita gambarkan terlebih dahulu ya, kita gambarkan terlebih dahulu ini diagramnya ya. Nah, karena nanti tadi outputnya ada 4, ini kita menggunakan ini ya, kita menggunakan
model apa, Meli ya di sini ya. Model Meli kita lihat nih outputnya ini. Outputnya terkait dengan perubahan state ya. Jadi himpunan state-nya di sini ada 4 ya, yaitu A, B, C, dan D ya. Nah, ini nanti kita terjemahkan ke kode biner ya. A-nya menjadi 00, B-nya 01, C10, D11 ya. Jadi state-nya ada state 00, state 01, state 10, state 11. Karena tadi apa? Outputnya ada 4 tadi ya. Nah, kemudian himpunan inputnya ini kita buat aja gini. Jika kita berikan input 0, nah maka nanti counternya nggak berubah. 0 ya tetap 0, 1 ya tetap 1. Tapi kalau nanti kita berikan input 1, maka counter akan berjalan. Jadi counter akan menghitung, akan berjalan sesuai dengan input yang kita berikan. Seperti mungkin kalau ada menggunakan switch ya, kalau kita tekan, dia baru counter. Kalau nggak kita tekan tombolnya, maka dia tidak akan mengcounter gitu ya. Counternya nggak akan bertambah. Nah, jadi kalau kita berikan input 1, dari 0 menjadi 1 ya, kita tekan lagi dari 1 menjadi 2, kalau nggak kita tekan, kita lepas, ya tetap counternya nggak akan berubah. Ya. Maka nanti inputnya ada 2, yaitu kemungkinannya ya 0 dan 1 ya. Nah, sedangkan outputnya ya tadi dia akan mengeluarkan angka mulai dari 00 sampai 11 ya, 00, 01, 10, 11. Ya. Nih kalau kita gambarkan ya. Jadi state-nya ada 4 ya, sekali lagi mulai dari 00 sampai 11. Kemudian dari state 00 kalau diberikan input 1 ya, outputnya 00 juga ya. Nah, state-nya nggak berubah ya, state-nya nggak berubah. Ya, juga 00. Ya, jadi kalau nggak kita tekan tombolnya, ya counting-nya nggak akan nambah, tetap 00. Nanti kalau counting-nya kita tekan ya, ya, dari 00 dia akan berubah state dari state 00 ke state 01. Outputnya ya di sini berubah dari 00 menjadi 01, dari 0 menjadi 1 gitu ya, 01. Nah, kemudian juga pada saat di state 1 ya, kalau kita berikan inputnya 0 ya, switch-nya nggak kita tekan, maka outputnya nggak berubah, state-nya juga nggak berubah. Ya. State-nya tetap 01, outputnya tetap 01 juga. Nah, tapi kalau kita berikan satu inputnya, ya, maka state-nya berubah dari 01 ke 10 ya, outputnya juga berubah. Ya. Jadi ini kalau kita lihat antara input dan output ini juga mengikuti ya, tergantung dari inputannya ya, state-nya berubah atau outputnya berubah juga mengikuti perubahan state ya. Ya, juga kalau dari 10 ya, dari 10 kita berikan input ini maaf ini keliru ini, maksudnya input 0 ya. Kalau ini input 0 ya maka dia nggak berubah state-nya, outputnya juga nggak berubah, tapi jika diberikan nilai 1 maka state-nya berubah dari 10 menjadi 11, outputnya jadi 11 juga. Dari state 11 jika kita berikan input 0 ya, nah maka baik state maupun outputnya nggak berubah. Tapi kalau dari 11 kita berikan input 1, maka state-nya kembali lagi ke state 00, demikian juga dengan outputnya kembali lagi ke 00. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah kita buat state diagramnya, kemudian kita gambarkan state diagramnya ya, state diagram perubahan state dan perubahan diagramnya. Ya, kita terjemahkan dari state diagram ini menjadi tabel ya. Ini adalah tabel kebenarannya sih ya, tapi ya ini sebenarnya bukan tabel kebenaran tapi merupakan tabel state ya, tabel perubahan state. Oke, ini ada beberapa kolom. Yang pertama ada state ya, state-nya tadi ada 4 ya, state A, B, C atau state 00, 01 hingga state 11 ya. Kemudian
Untuk state-nya sendiri ya, kita gambarkan ada present state dan next state ya. Dan juga ya di sini kita berikan juga clock-nya karena perubahan state itu juga dipengaruhi oleh clock gitu ya. Oke, ada present state dan juga ada next state ya. Dan ada output dan terakhir nanti ada flip-flop yang digunakan. Di sini yang kita gunakan flip-flopnya ya karena ini nanti menggunakan 2 bit ya, 2 bit state ya, karena state-nya ada 4 ya. Mulai dari state 00 sampai state 11, maka flip-flop yang digunakan juga ada 2 ya. Yang digunakan 2. Tidak harus menggunakan flip-flop yang sama, flip-flop yang beda juga boleh. Ya, walaupun biasanya sih digunakan flip-flop yang sama karena dalam satu IC itu kan akan terdiri dari 2 flip-flop ya umumnya. Tapi ini kita coba untuk dalam pembelajaran ini kita menggunakan flip-flop yang berbeda yaitu flip-flop JK dan flip-flop SR ya. Flip-flop set reset ya. Ya. Oke, kita mulai aja. Penjelasannya bagaimana sih ya? Jadi di dalam present state ya ini adalah state-state yang sebelumnya atau juga bisa merupakan state saat ini gitu ya. Nah, ini kita isikan seperti inputan biasa ya. Jadi kalau present state-nya di sini ada 2 bit ya, Y0 dan Y1 ya karena state-nya itu tadi ya, mulai dari 00 hingga 11. Berarti state-nya juga butuh 2 ya, 2 bit ya. Kalau state-nya nanti sampai 8 state ya. Nah, berarti kan butuh dari 000 sampai 111 ya berarti nanti Y-nya butuh sampai 3 ya. Y0, Y1, Y2. Oke, ini karena state-nya 4 ya, cuman butuh 2 bit aja, Y0 dan Y1. Nah, variasinya sih ya sama ya. Nih mulai dari oh ya ntar ini kenapa kok ada 2 ya 0000 01 01 ya karena untuk state-nya ya ini juga menyesuaikan dengan clock juga ya. Jadi kan kemungkinannya ada pada saat inputannya atau state-nya 00 pada saat clock-nya 0 dan ada juga untuk state 00 pada saat clock-nya 1. Atau kalau mudahnya sih ini kita anggap jadi satu input ya. Jadi kalau suatu input di sini inputnya ada 3 ya, yaitu Y1, Y0, dan C. Kalau variasinya ada 3, nah berarti ya, atau jumlah inputnya ada 3, maka variasinya ada 8. Mulai dari 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1 gitu ya. Itu mungkin akan lebih mudah ya. Jadi yang Y1 ya 4 pertama ini 0, kemudian 4 berikutnya 1. Dan Y0 ini yang inputan berikutnya ya variasi ada 22 ya variasi 002 kemudian 11 0011. Yang terakhir clock-nya sebagai bit yang terakhir. Nah, maka variasinya nih 0101 0101 gitu ya. Nah, ini adalah present state dan clock-nya. Nah, setelah kita isikan present state dan clock ya. Nah, maka kita buat sekarang atau kita tentukan untuk next state-nya sesuai dengan state diagram tadi. Oke. Nah, misalkan yang pertama nih, pada saat ya state-nya 00 ya, state-nya 00, kemudian clock-nya 0. Nah, kan kita sesuaikan di sini tadi ya. Pada saat state-nya 00 dan inputnya 0, maka state berikutnya nggak berubah, tetap 00. Gitu ya. Nah, ini juga pada saat present state-nya adalah 00, ya, clock-nya 0, next state-nya tetap 00. Ya. Nah, tapi kemudian pada saat state 00 diberikan input 1, maka next state-nya berubah menjadi 01. Nah, kita isikan di sini. Pada saat di sini 00 ya, present state-nya, input-nya ya, dari clock ya, input diberikan dari clock sih. Tapi sebenarnya nanti juga bisa kita ubah clock-nya ini menggunakan switch ya.
Karena kalau clock dia akan berjalan, teratur sesuai dengan frekuensi yang kita set, yang kita berikan. Tapi kalau dengan tombol, ya nantinya, kita bisa menentukan kapan mau diubah, kapan enggak ya. Jadi clock ini, pengganti sebagai input ya, inputannya ikut clock kalau di sini. Ya, tapi nanti bisa juga kita, berikan dari tombol ya, dari switch ya. Oke, jadi kalau untuk present state-nya 00 diberikan input 1 atau clock-nya 1, maka next state-nya, state berikutnya dia berpindah ke state 01 ya. Nah, kemudian kalau dari, present state-nya 01 ya, 01 kan tempatnya B tadi ya, 01, kalau inputnya 0 ya dia nggak berubah gitu ya, tetap 01. Seperti juga yang di sini. Ya, 01 diberikan input 0, state-nya nggak berubah ya. Dia akan berubah jika diberikan input 1. Nah, jika inputnya di sini 0 ya, dari 01 tetap 01. Kemudian kalau dari 01 diberikan input 1 ya, maka next state-nya dia berubah dari 01 menjadi 10. Nah, begitu seterusnya ya. Ini kan polanya sama ya. Pokoknya kalau diberikan input 0, state-nya nggak berubah ya, ini 10 tetap 10, inputnya 1, state-nya berubah ya, dari 10 sekarang jadi 11. Dari 11, input 0 nggak berubah, tetap 11, tapi kalau diberikan di sini input 1, dari 11 balik lagi ke 00. Nah, ini yang dalam pembuatan rangkaian sekuensial ya, penentuan state ini yang penting ya. Ini yang harus kita buat benar dulu. Jangan sampai state-nya di sini ada yang salah dalam kita menuliskan ya, atau menentukan state-nya harus sesuai dengan tabel state yang sudah kita rancang. Ya, jadi artinya dalam pembuatan ini ya, tabel state juga sangat berperan penting gitu ya. Kita harus gambar benar dulu. Setelah kita buat tabel state-nya, maka kita buat tabel kebenarannya atau tabel state diagramnya ini juga harus benar. Harus sesuai dengan state diagram. Ya. Nah, dari state diagram kalau udah benar, nah baru nanti kita tentukan output-nya gitu ya. Jadi sekali lagi antara present state yang kombinasi inputnya dengan clock atau mungkin dengan switch ya. Kemudian ke output ya, outputnya adalah ke next state maksud saya ya. Ini harus benar dulu ya. Kalau di situ ada kesalahan ya maka prosesnya juga akan menjadi kacau ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan output-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari state diagram ini tadi, secara sekilas bisa kita lihat bahwa output-nya itu juga sebenarnya sama dengan state ya. Jadi ini kalau bisa kita gambarkan dengan more itu juga antara input dan antara state ya, state dengan output itu sama gitu ya. Ketika state 00, outputnya 00, ketika state 01, outputnya juga 01, ya begitu seterusnya gitu ya. Nah, jadi di dalam tabel state ini, tabel state ini tadi, ya, kita tuliskan ya berarti outputnya ya, samalah gitu ya. Atau ya ketika dia berubah ini ada perubahan input atau clock 1 dia berubah. Ya. Jadi kita lihat pada saat state-nya 00 ya, inputnya 0 ya, outputnya tetap 00 ya. Atau output yang dikeluarkan adalah 00. Dan pada saat state 01 kita berikan inputnya 1 ya atau clock-nya 1. Di sini ada perubahan state dan juga perubahan output. Ya, outputnya juga 01. Sesuai dengan ini ya. Dari 00 diberikan input 1, outputnya juga menjadi 01. State-nya berubah 01, outputnya ya juga berubah 01. Lagi state-nya berubah 01, outputnya juga berubah 01. Ya. Dan juga sama. Dan dari 01 ketika inputnya 0,
state-nya tetap, nah ini juga output-nya tetap juga sih ya. Nah, 01 input-nya 1 ya. Nah, next state-nya 10, output-nya juga ikut 10. Jadi antara next state ya dengan output ini sama gitu. Sama di sini. Kita tulis saja sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu setelah kita tentukan outputnya, sekarang kita tentukan untuk flip-flopnya gitu ya. Jadi flip-flop ini sebenarnya digunakan untuk merubah state gitu ya. Ya terkait dengan state ya, apakah state-nya tetap atau berubah ya. Itu untuk pengaturan posisi state-nya ya kita gunakan komponen flip-flop ya. Ya, karena flip-flop ini output-nya kan terkait dengan output yang sebelumnya. Jadi dia akan mendeteksi output sebelumnya apa, kemudian jika diberikan inputnya seperti apa, maka outputnya bisa menyesuaikan kombinasi antara input dengan state yang sebelumnya atau dengan present state ya kalau dalam hal ini. Nah, jadi flip-flop ini nanti digunakan untuk mengimplementasikan perubahan dari present state ke next state berdasarkan juga dari input yang diberikan. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena untuk state-nya ya di sini ada 2 bit ya, present state, next state ini juga 2 bit ya. Maka untuk setiap bit pada state ya itu harus menggunakan satu flip-flop ya. Sekali lagi, satu state ya, satu bit state ya, itu nanti diimplementasikan dengan satu flip-flop. Nah, maka karena di sini state-nya ada 2 bit ya, Y0 dan Y1, maka flip-flopnya juga ada 2 ya. Nah, flip yang ke-0 ini kita gunakan SR, sedangkan untuk flip-flop yang ke-1 ya, ini kita gunakan JK. Jadi flip-flop yang ke-0 ini digunakan untuk state bit yang ke-0 atau Y0 gitu ya. Sedangkan untuk flip-flop yang ke-1 ya, J1K1 di sini, ini digunakan untuk mengimplementasikan state ya, bit yang ke-1 ya, atau di sini Y1. Oke. Jadi misalkan kita tentukan dulu nih dari SR-nya ya. Kalau mengisikan ini SR ya, S0 saya berikan notasi S0 dan R0 ya untuk memudahkan karena ini untuk mengimplementasikan dari Y0 ya, perubahan dari Y0 ya. Nah, maka di sini kita lihat ya untuk pengisian SR ini dari Y0 present state dan Y0 di next state ya. Oke, kita lihat di Y0-nya. Present state ya, present state Y0-nya di sini bernilai 0, next state-nya bernilai 0 ya. Kalau 0 dari 0 ke 0 ya, ini kan tidak berubah sebetulnya ya. Dari 0 ke 0 ya, tidak berubah. Maka kalau tidak berubah sebenarnya kita bisa menuliskan S0 dan R0-nya di sini adalah 00 gitu ya. Ya, ingat lagi di ini, dilihat pada materi terakhir ya, materi terakhir dari flip-flop di situ ada tabel eksitasi ya. Nah, kita isikan di sini ya, sesuai dengan tabel eksitasi. Ya, jadi kemungkinannya kalau ini kan dari 0 ke 0 kan tidak berubah. Atau bisa sebenarnya dari 0 ke 0 ini bisa diterjemahkan ini adalah proses reset ya. Ya, proses reset ya. Kalau sebelumnya 0 ya tetap 0 ya. Makanya di sini S-nya 0, R0-nya ya, S0-nya 0, R0-nya don't care karena R-nya bisa 0 bisa 1 ya, bisa 0 bisa 1 ya. Makanya sini 0 don't care ya. Nah, sedangkan berikutnya Y0-nya di sini 0, kemudian berubah jadi 1. Kalau 0 menjadi 1, ini kan berarti di set gitu ya. Nah, kalau di set berarti S-nya di sini harus 1, R-nya harus 0 ya di set. Ya, berarti 1 0. Nah, kemudian
Kalau Y0-nya di sini 0 ya, kemudian next state-nya Y-nya adalah Y0-nya adalah 1, 1 menjadi 1, tidak berubah ya. Kalau tidak berubah 1 ke 1, ini bisa merupakan no operate, nggak ada perubahan ya. Berarti bisa juga 00 ya. Atau bisa juga ini adalah proses set, bisa juga kita berikan 1, 0. Nah, artinya S-nya bisa 1, bisa juga 0. Sedangkan R-nya harus 0. Nah, makanya S-nya di sini don't care, terserah, boleh 1, boleh 0, tapi R0-nya harus 0. R-nya harus 0. Nah, berikutnya. Kemudian untuk ini Y-nya adalah 0, ya. Y0-nya 0. Untuk next state-nya, oh maaf, ini 1 ya, maaf ya. Y0-nya bernilai 1 ya untuk present state-nya. Next state-nya di sini sorry. Next state-nya 0 ya. Dari 1 menjadi 0 ya. Dari 1 menjadi 0. Oh, ini adalah proses reset. Kalau proses reset di SR, nah berarti R-nya yang 1. S-nya 0. Gitu ya. Berikutnya, untuk present state-nya Y0-nya 0. Ya. Kemudian di sini tetap 0. Ya. Kalau 0 ke 0, ya berarti sama dengan tadi ya. 0x, ya, 0 don't care. Gitu ya. Kemudian berikutnya dari 0 menjadi 1 ya. 0 menjadi 1. Oh, ini adalah proses set, berarti 1 0 ya. Kemudian 1 menjadi 1 ya. 1 menjadi 1 bisa set, bisa no operate. Nah, berarti ini don't care 0 gitu ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya ini polanya sama ya, 0x 0x 1 0 1 0 ya. Bisa mestinya juga bisa kita tebak ya, setelah x0 nih 01. Nah, ini kalau dari 1 ke apa? Dari 1 ke 0 berarti reset ya, benar kan? 0 ini 1. Oke, itu pengisian flip-flopnya ya. Pengisian untuk SR flip-flopnya. Ya, untuk mengimplementasikan perubahan state untuk Y0 ya, present state dan next state di Y0. Nah, sekarang untuk di Y1-nya gitu ya. Di bit yang ke-1. Tadi bit 0, sekarang bit 1 untuk present state dan next state-nya. Dan di sini kita menggunakan JK flip-flop ya. Kita menggunakan JK flip-flop. Nih, kita lihat. Kalau dari JK flip-flop Y1-nya ya dengan Y1 ya. Dari 0 menjadi 0 ya. 0 menjadi 0. Itu artinya bisa jadi no operate, bisa juga proses reset sama dengan SR tadi ya. 0 don't care gitu ya. Nah, kemudian kalau dari 0 menjadi 0 masih sama ya. Dari 0 menjadi 0 ini juga 0x juga ya sama. Kemudian berikutnya baris ketiga dari 0 menjadi 0 juga gitu ya, masih sama ya 0x. Nah, baru berubah di sini. Dari 0 menjadi 1. 0 menjadi 1 ini bisa jadi ini adalah proses set atau bisa jadi ini adalah toggle ya. Kalau proses set berarti 1 0, kalau toggle berarti 1 1. Ya, artinya J-nya di sini 1, untuk K-nya don't care ya. Kita tuliskan X di sini, don't care. Ya. Kemudian dari 1 menjadi 1 ya masih ya, dari 1 menjadi 1 ya beda ya. Kalau tadi dari 0 menjadi 1, yang ini 1 menjadi 1. 1 menjadi 1, ini bisa jadi ini adalah operate, bisa jadi ini adalah set ya. Jadi bisa jadi ini adalah no operate berarti 00 atau set 10. Nah, J-nya bisa 1 bisa 0, berarti don't care 0. Ini 1 menjadi 1 masih sama 01. 1 menjadi 1 masih sama ya. Silang 1 atau don't care don't care 0 ya, don't care 0. Kemudian yang sini dari 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. Kalau di JK flip-flop bisa jadi ini adalah toggle, bisa jadi ini adalah proses reset ya. Kalau toggle ya 11 ya. Kalau reset berarti 01. J-nya don't care, K-nya 1. Oke, itu kita isi JK-nya.
Jadi sebenarnya JK dan SR ini ada kemiripan, cuman beda kalau ada perubahan ya. Karena kalau di SR ini kan nggak boleh satu-satu, kalau JK boleh gitu ya. Makanya ini donkernya lebih banyak dan setiap perubahan state kalau di JK itu pasti ada donkernya gitu ya. Beda dengan di SR gitu ya. Ini kalau berubah dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 ya. Ini pasti salah satunya apa 0 nggak ada yang donker di sini. Oke, itu JK dan SR kita sudah isikan untuk flip-flopnya ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita buat tabel eksitasinya, nah kemudian sebenarnya kita tuliskan ininya sih, kita tuliskan apanya fungsinya gitu ya. Tapi ini saya lewati fungsinya, saya langsung aja tuliskan untuk penyederhanaannya ya. Yang kita sederhanakan itu nanti yang terkait dengan output dan flip-flop ya, dengan output dan flip-flop ya. Jadi baik di output di Z1 Z0 juga di ini J1 K1 dan S0 R0-nya ya, S0 R0-nya. Yang kita sederhanakan ya. Kita pakai aja Himap ya yang mudah ya untuk penyederhanaan. Nah, misalkan ini kita tentukan untuk outputnya dulu ya, di Z1. Z1 karena ini apa? Untuk Z1 inputnya kan dari ini ya. Inputnya kita dapatkan dari Y0 Y1 ya. Y0 Y1 kemudian ya outputnya adalah Z1 ya. Jadi inputnya adalah dari yang present state ya. Dari present state apa? Y ya ini dari Y1 Y0 dan input yang dari clock ya. Jadi variasi inputnya ada 3 ya. Y1, Y0 ya tadi ya. Y1, Y0 present state dan clock ya, atau bisa juga kita ganti dengan switch tadi ya. Nah, karena ada variasinya ada 3, maka keymapnya seperti ini. Yang atas saya buat 2, Y1, Y0, dan yang untuk ke bawahnya ya untuk apa? Ya, ke bawahnya untuk kolomnya ya bisa berikan I. Ya, masih ingat ya untuk pembuatan keymap ya. Kalau ada 2 ya berarti variasinya ini ya 00, 01, 11 dan 10. Kalau ada 1 ya berarti 0 dan 1. Kita buat seperti ini. Ingat juga berarti kalau seperti ini nanti urutannya ya 0, 1, 2, 3, kemudian 4-nya lompat ya. 4, 5, 6, 7 gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita untuk pengisiannya lihat untuk Z1-nya ya karena ini kita akan menyederhanakan yang di Z1. Di Z1 ini urutannya adalah 0, 0, 0, 1 ya saya ambil 44 ya. 0, 0, 0, 1 oke. Kita isikan 0, 0, 0, 1 ya. Kemudian berikutnya 1, 1, 1, 0 ya. Oke, 1, 1, 1, 0. Oke, nah ingat setelah dari apa kolom kedua kita harus lompat gitu ya. Ya, harus lompat ya di sini 1, 1, 1, 0. Nah, seperti ini. Ya, jadi dari yang Z1 tadi ya ingat ya. 0, 0, 0, 1 ya, kemudian lompat 1, 1, 1, 0 gitu ya. Nah, kemudian kita sederhanakan mana yang bisa bisa disederhanakan. Nah, ini dengan ini ya, ini duaan ini bisa. Dengan ini juga 2 ini bisa. Tapi kalau yang ini sendirian berarti ini nggak bisa dikelompokkan ya. Nggak bisa disederhanakan. Oke, berarti nanti ada 1, 2, 3 gitu ya. Oke, kita tuliskan. Yang pertama ini ya. Ini didapatkan dari Y0. Sorry, Y1 not ya. Y1 not, Y0, N, I gitu ya. Y1 not, sorry ya. Y1 not, Y0, ya, N Y0, N I gitu ya.
Or berikutnya ini tadi bisa disederhanakan, bisa dikelompokkan. Kalau yang ini gimana? Yang hilang ini adalah Y0-nya ya, Y0-nya hilang. Jadi tinggal Y1 aja ya. Tinggal Y1 NI not ya, Y1 NI not ya. Y1 NI not. Or, nah kemudian yang ini yang dikelompokkan ya. Jadi kalau yang hilang ini adalah I-nya, berarti ya I-nya bisa 0 bisa 1. Seperti tadi don't care ya, bisa hilang. Ya. Ini ya, berarti tinggal Y1 N Y0 not. Nah, seperti ini. Ya, berarti Z1 nanti susunan apa rangkaiannya seperti ini. Ya. Oke, untuk yang Z0, kalau Z0 ya, Z0 sama seperti tadi untuk key map-nya ya, tinggal kita lihat apa pengisiannya ya, variasinya ya, dari tabel state untuk Z0 nih. 0 1 1 0 0 1 1 0 variasi seperti ini. 0 1 1 0 0 1 1 0. Oke, kita isikan. 0 1 1 0 dan 4 0 1 1 0 gitu ya. Nah, kemudian ini dan ini bisa disederhanakan gitu ya. Bisa dikelompokkan. Nah, ini dan ini kan juga meskipun apa terpisah tapi karena ini di tepi-tepi ini bisa juga dikelompokkan ya. Ini dengan ini. Oke, yang ini dulu ya, yang atas dulu. Yang hilang apa ini? Yang hilang berarti yang beda ini adalah Y1-nya gitu ya. Y1-nya hilang ya. Berarti kalau Y1-nya hilang tinggal Y0 ya. Y0 inot Y0 and inot ya. Kemudian yang di bawah ini yang berbeda apa? Yang berbeda adalah Y1. Oke. Y1 ya. Berarti kalau yang ini Y0 not ya. Nah, Y0 not NI seperti ini. Y0 not NI or Y0 NI not. Nah, ini menarik nih. Karena pasangannya ini kalau yang Y0-nya not, I-nya enggak, tapi kalau Y0-nya enggak not, maka I-nya yang not. Nah, maka ini nanti kita bisa mengganti dengan satu gerbang yaitu gerbang XOR gitu ya. Gerbang XOR nih. Karena dia akan bernilai 1 kalau inputannya beda gitu ya. Atau berlawanan. Ini kan berlawanan. Y not I or Y0 I not. Ya. Nah, karena berlawanan maka kita bisa gantikan menggunakan XOR gitu ya. Oke. Yang berikutnya ya, yang ini ya, untuk yang apa? C1 kalau kita lihat di tabel state-nya ya, C1 ya. C1 kita isikan 0001 kemudian lainnya don't care ya. Oke. 0001 kemudian ya don't care, don't care, don't care, don't care. Nah, kalau don't care nih nanti kan bisa dianggap 0, bisa juga dianggap 1 gitu ya. Kalau bisa dianggap 0, bisa dianggap 1, berarti ini bisa dikelompokkan ini dengan ini. Ya. Dihiasi aja dengan 1 kan berarti ini duaan gitu ya. Bisa dikelompokkan. Nah, kalau ini dengan ini bisa dikelompokkan, berarti bisa disederhanakan, akan menghilangkan yang beda adalah Y1 gitu ya. Y1-nya hilang, tinggal Y0 NI. Y0 NI. Oke, itu untuk yang C1 ya. Kemudian sebentar ini untuk yang apa? Untuk yang berikutnya ya. Nah, untuk yang berikutnya ini yang K1 ya, untuk yang K1. Nah, kalau untuk yang K1 kita lihat isiannya K1 don't care, don't care, don't care, don't care 0001 gitu ya. Don't care, don't care, don't care, don't care 0001. Oh, ini juga sama ya. Dan meskipun ini beda posisi satunya, ini
antara J dengan K ini sama ya, sama-sama Y0 NI ya. Jadi nanti untuk J1 dan K1 inputannya sama. Kita bisa jadikan satu. Wah, ini bagus ini gitu ya. Karena menggunakan inputan yang sama. Oke, itu untuk yang J dan K. Nah, sekarang untuk yang apa? Yang S0 untuk yang flip flop SR ya. Kalau untuk S0-nya, oke, S-nya kita lihat S0-nya 01 don't care, 001 don't care 0. Oke, yang apa dulu? 01 don't care ya, 01 don't care 0 ya. 01 don't care 0, 01 don't care 0. Oh, ini sama sekali ya. 01 don't care 0, 01 don't care 0. Polanya yang sama maksudnya ya. Lihat ini. 01 don't care 0, 01 don't care 0. Ya. Ini dengan ini, ya ini juga bisa menjadi satu ya. Yang hilang adalah Y1-nya yang hilang ya. Ya, jadi tinggal Y0 not ya karena bernilai 0, Y0 not, NI gitu ya. Yang terakhir adalah R0. R0 gimana nih R0? R0-nya don't care 001, don't care 001. Oke. Don't care 001, don't care 001 ya. Ini yang di tengah ini ya. Tengah ini yang hilang Y1. Y1 hilang, tapi ya, ada Y0, Y0-nya Y0 biasa bukan Y0 not ya, Y0 NI. Nah, jadi ini SR-nya ya. S-nya adalah Y0 not I, yang ini R-nya Y0 I. Oke, setelah kita sederhanakan, baru kita buat rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya. Ya. Menggunakan dua flip-flop yang pertama ya. Kita buat dulu, kita siapkan dulu flip-flopnya. Yang Y0 ini adalah SR ya, ini SR flip-flop. Ya, sedangkan Y1 adalah JK, ya, JK flip-flop. Ya. Oke, kalau yang S ya kita tentukan S-nya ini tadi, S-nya inputannya adalah dari Y0 not I ya, Y0 not I. Nah, berarti kita siapkan gerbang N ya, karena ini tadi dari gerbang meng-N-kan Y0 not dengan I, berarti gerbang N 2 inputan ya, S-nya gerbang N 2 inputan. Yang satunya adalah dari dari Y0 dan I. I-nya ini adalah dari input atau bisa juga dari clock ya. Sedangkan Y0, Y0 dari mana ya? Nah, ingat Y0 ini adalah tadi adalah present state ya. Present state itu kan sebenarnya output dari flip flop juga gitu ya. Jadi kita feedbackkan dari output flip flop. Nah, ini kita coba dari Y0 not ya. Dari Y0 not ya. Nah, flip flopnya kan ini tadi ya. Yang pertama flip flop yang SR adalah dari Y0, yang ini adalah dari untuk Y1 ya. Tadi untuk Y0, yang ini untuk Y1. Jadi SR ini inputannya yang pertama diambil dari input ya, dari I. Kita hubungkan ini dengan input ya. Inputnya dipisah dengan clock, oke lah gitu ya. Ini inputnya sendiri ya. Kemudian untuk yang kedua, input yang kedua, nah kita lihat ini diambil dari Y0, tapi yang not, nah berarti dari key aksennya gitu ya, atau dari key not-nya gitu. Nah, jadi inputnya yang pertama sekali lagi dari input, ini sudah disiapkan input tersendiri. Kalau ini rangkaiannya terpisah dengan clock sih ya, nggak masalah. Tapi kalau mau disatukan dengan clock juga boleh ya, nggak masalah, boleh juga, bisa juga ya. Tapi ini inputnya pakai input tersendiri. Kemudian untuk input yang kedua, gerbang N-nya dihubungkan dengan Y0 not. Ini adalah Y0, output dari Y0 adalah di sini. Ini adalah Hi adalah output dari Y0, Hi not adalah output dari Y0 not. Nah, ini berarti kita hubungkan dengan output yang sama dari SR, tapi untuk yang
si notnya gitu ya. Nah, ya itu untuk S-nya. Kemudian untuk untuk R-nya ya, untuk R-nya. Ya. Untuk R-nya gimana ya? Untuk R-nya di sini Y0I. Ya. Oh, hampir sama ya, sama-sama I tapi dari Y0 gitu ya, bukan dari Y0 not tapi dari Y0. Oke. Berarti untuk yang R juga menggunakan gerbang N2 inputan. Yang pertama dari input, yang kedua ini dari Y0. Nah, ini dari sini, dari Y0. Ya, dari C-nya, bukan dari yang not-nya gitu ya. Oke, itu untuk apa? Untuk R-nya tadi ya, untuk R-nya. Nah, berikutnya tadi, nah ini untuk J-nya dulu ya, J-nya dulu. Untuk J-nya dulu. J1 di sini dari Y0I ya, Y0I. Ya, J1-nya dari Y0I. Ya. Dari Y0 dan I, J-nya. Nah, J-nya. Loh, Y0I itu sama dengan ini ya. Sama dengan punyanya R ya tadi ya. Y0I ya, R, Y0I. Ini juga Y0I, K juga Y0I. Berarti ada 3 yang sama. Wah, ini bagus ini ya, karena nggak usah membuat lagi. Jadi untuk J dan K-nya nanti disatukan dengan R gitu ya. Makanya ini. Untuk JK-nya ini disatukan dengan R. Karena menggunakan rangkaian yang sama. Ya. Oke. Kemudian untuk outputnya gimana gitu ya. Untuk outputnya yang adalah ini ya tadi ya, Z1 dan Z0 ya. Nah, kalau Z1-nya nanti outputnya kita hubungkan ke LED ya. Kita simulasikan dengan LED. Ya, Z1-nya adalah yang pertama Y1 not NY0 NI. Y1 not NY0 NI. Ya, oke. Nah, ini yang pertama Z1 ya. Oh, ntar ya ini nanti gerbang OR dan gerbang N ya. Kita siapkan dulu yang menggunakan gerbang N-nya. Nah, lihat ini ya. Jadi kalau dari fungsinya Y1 not NY0 NI, nah ini kan menghubungkan 3 input, berarti memerlukan gerbang N dengan 3 input. Yang ini gerbang N 2 input, ini juga gerbang N 2 input ya. Kemudian nanti disatukan menggunakan gerbang OR yang 2 input. Oke, jadi kita siapkan dulu yang ini. Y1 not N ya. Y0 N I gitu ya. Berarti gerbang N 3 inputan ya. Gerbang N 3 inputan. Yang pertama dari Y0 gitu ya. Nah, ini dari Y0. Dan berikutnya dari Y1 not. Nah, ini dari Y1 not ya. Kemudian dari I. Nah, ini dari I. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Y1 N inot. Y1 inot ya. Y1 inot. Oke, ini pertama ini dari Y1 dan ini dari I ya. Kita tambahkan gerbang not di sini. I not ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah dari Y1 YN Y0 not. Y1 N Y0 not ya. Nah, ini Y1 dari sini. Ini diambil dari yang ini yang Y1 ya. Sama Y0 not, Y0 not. Nah, ini Y0 not. Oke. Nah, nanti kemudian keseluruhan ini di-OR-kan ya. Maaf tadi saya salah ya, bukan OR 2 inputan tapi 3 ya. Nah, karena ini masing-masing kan ada 3 tadi ya. Di gerbang OR 3 inputan ya. Dihubungkan. Ini untuk Z1-nya. Untuk Z0-nya Z0-nya gimana? Z0-nya seperti ini. Oh, ini bisa disederhanakan menggunakan satu gerbang
gerbang ini ya turunan ya, yaitu menggunakan XOR. Y0 XOR I ya, Y0 XOR I ya, menggunakan XOR diambil dari Y0 ya, di-XOR-kan dengan I. Udah jadi ya. Nah, ini juga bisa kita tambahkan lampu LED ya di Y0 dan output dari Y0 dan Y1 karena itu digunakan untuk mengecek state-nya ya. Jadi kalau saran saya sebenarnya gitu ya, sebelum kita menghubungkan ke output ya untuk pengecekan kita cek dulu state-nya. State-nya udah jalannya udah benar belum gitu ya. Dengan dihubungkan dengan clock, nah kemudian kita berikan input. Kalau inputnya 0, kita berikan inputnya 0, apakah di sini outputnya bisa tetap atau enggak? Ya, kalau outputnya tetap nggak berubah berarti benar. Tapi kalau outputnya berubah berarti salah. Kemudian kita coba juga ketika diberikan input 1. Ketika diberikan input 1, nah di sini state-nya bisa berubah-ubah enggak? Ya, dia mengcounting ya. Dari state 0 ke state 1, state 2, state 3, balik lagi state 0. Nah, ini kita coba juga ya. Ya, dari state 0 ya 00, kemudian ke state 1 01 menjadi kemudian state 10 dan terakhir state 11. Dari state 11 balik lagi enggak ke state 00. Kalau itu sudah benar, nah maka dari rangkaian state-nya sudah benar. Baru kemudian kita uji coba untuk output-nya. Nah, ini nih karena antara state dan output ini sama keluarannya, ya, jadinya ya apa nantinya ya kita cek juga sih dari ininya ya, dari outputnya. Kalau diberikan input 0, nah, mestinya outputnya tidak berubah ya. Kalau 0 ya 0 terus, kalau 1 ya 1 terus gitu ya. Kalau 2 ya 2 terus ya. Tapi kalau diberikan input 1 ya, maka nantinya eh, outputnya akan berubah ya dari 00, 01, 10, 11 balik lagi ke 00 ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada tugas ya yang harus kalian kerjakan ya. Ini buat rangkaian desain counter modulo 4 sama seperti tadi ya modulo 4. Tapi jika diberi input 1, rangkaian akan menjadi counter down dan jika diberikan input 0 akan menjadi counter up ya. Jika diberikan input 1 akan menjadi counter down dan jika diberi input 0 akan menjadi counter up ya. Jadi berbeda dengan yang tadi ya, kalau diberikan input 0 dia nggak berubah, tapi diberikan input 1 dia akan menjadi menjadi counter up ya. Kalau ini kalau diberikan 1 counter down artinya menghitung mundur ya. Dari 00 bukan menjadi 01, dari 00 menjadi 11, kemudian menjadi 10, 01 dan balik lagi ke 00 ya. Tapi jika diberikan inputan 0, dia akan menjadi counter up sama seperti tadi. Nah, ini coba kalian buat dengan dasar teori yang sudah kita bahas tadi ya. Kalian coba buat nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Nanti ini akan saya bukakan juga untuk tempat pengumpulannya ya. Tempat pengumpulannya di e-learning ya seperti biasa ya, ada upload di e-learning. Ada 2 ya. Yang pertama untuk upload desainnya ya. Anda gambarkan mulai dari state diagram, kemudian tabel state-nya, juga untuk penyederhanaannya ya, dikumpulkan dalam file PDF ya. Sedangkan untuk simulasinya Anda buat dengan multisim boleh atau menggunakan aplikasi simulasi yang lain juga silahkan gitu ya.
dan juga di-upload di e-learning. Ini di tempat yang terpisah, nanti akan saya buatkan, dua tempat pengumpulan ya. Untuk pengumpulan, desainnya dalam PDF dan untuk pengumpulan, pengumpulan simulasinya ya, menggunakan, software simulasi, ya. Oke ya, itu saya kira untuk, materi pertemuan hari ini ya. Jadi, tolong dikerjakan tugasnya dan minggu depan ya nanti akan kita bahas ya. Oke ya, itu untuk, materi pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akhiri ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.